Baik, acara akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi yang beragama non-muslim. Selamat datang dan selamat bergabung pada acara penyuluhan KKN Kelompok 25 UPN Veteran Jatim dengan tema Program Kesehatan COVID-19 dan Remaja Anti Narkoba. Pertama-tama, saya mewakili atas nama kelompok kami, terutama dari Divisi Edukasi, mengucapkan terima kasih kepada Mas Tommy beserta audiens lainnya yang telah membantu menyukseskan program kerja KKN kelompok 25 sehingga dapat berjalan dengan baik. Sebelum acara dimulai, saya akan bacakan susunan acara pada hari ini. Di antaranya adalah yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti yaitu pemaparan materi dan Q&A, yang ketiga yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi penyuluhan dengan judul Bersama Hadapi COVID-19 yang akan dijelaskan oleh Saudari Hertu Rasya Ayu Ranjani. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya Mbak Salma, moderator. Mbak Firnanda bisa di-share screen. Ya, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hertu Rasya, kali ini akan menyampaikan materi penyuluhan yang berjudulkan tentang Bersama Hadapi COVID-19. Mbak Firnanda, kok share screen-nya hilang ya? Bentar ya. Baik, terima kasih. Untuk tema penyuluhan kali ini bersama hadapi COVID-19. Bisa di slide selanjutnya, Mbak. Apa itu COVID-19? Slide selanjutnya. COVID-19 atau coronavirus COV adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan, gejala sedang, sampai dengan gejala berat. Nah, di akhir tahun 2019 ini seluruh dunia telah muncul jenis virus corona baru, yaitu coronavirus disease 2019 atau yang biasa disebut COVID-19. Slide selanjutnya. Terdapat gejala-gejala COVID-19 yang seperti tadi saya sebutkan. Ada gejala umum. Slide selanjutnya, Mbak. Yang pertama ada gejala umum COVID-19. Nah, gejala umum COVID-19 ini biasanya seperti badan demam melebihi dari 38 Celcius, batuk kering, dan badan merasa kelelahan. Nah, ada juga gejala ringan. Gejala ringan ini ada produksi dahak, sesak nafas, sakit tenggorokan, sakit kepala, mialgia atau artalgia, menggigil, mual atau muntah, hidung tersumbat, diare, hemoptysis, kongesti konjungtiva, dan anosmia atau rash skin pada jari dan kaki. Dan untuk gejala beratnya ini terdapat juga sesak nafas, frekuensi nafas lebih dari 30 kali per menit, hiposemia, dan PaO2, VO2 rasio 50% dalam jangka waktu 24 jam sampai 48 jam. Bisa slide selanjutnya. Nah,
Untuk varian COVID-19 ini terdapat ada 4 varian COVID-19. Yang pertama ada varian virus corona Inggris atau B117 atau yang biasa disebut dengan Alpha varian. Varian Alpha ini kali ditemukan di London dan beberapa daerah Inggris lainnya. Yang kedua ada varian India B1617.2 atau yang biasa disebut dengan varian Delta. Varian Delta ini pertama kali terdeteksi di India pada bulan Oktober dan menurut WHO ini adalah varian yang cepat tersebar dan terkuat. Ada juga varian virus corona dari Afrika Selatan B1351 ini biasa disebut dengan varian Beta. Varian Beta ini pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan pada awal Oktober juga. Varian Beta ini dianggap lebih mudah menginfeksi orang-orang yang berusia muda seperti kita-kita ini. Dan ada juga yang keempat, varian virus corona dari India, AY1 atau yang biasa disebut dengan Delta Plus. Untuk Delta Plus ini saya baca ini Delta Plus ini masih varian virus corona baru yang baru masuk dan baru tersebar di seluruh dunia. Dan untuk WHO ini masih terus meneliti apakah virus Delta Plus ini berbahaya atau tidak. Bisa slide selanjutnya. Dan ini ada juga cara untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang pertama, kita bisa mencuci tangan kita secara rutin dengan menggunakan sabun dan air, atau bisa kita juga menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya juga ada selalu menjaga jarak aman, terutama dengan orang yang batuk atau bersin. Kenakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Jangan sentuh mata, hidung atau mulut kita, dan saat batuk atau bersin tutup mulut kita dan hidung kita dengan lengan atau tisu. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan, dan juga jika demam, batuk atau merasa kesulitan bernafas, kita bisa segera mencari bantuan. Mohon maaf ya, sepertinya ada kendala Ya, di mohon sinyalnya maaf Mbak ya. Tasya. Tadi ada Oh, ada kendala sedikit, mohon maaf. Bisa slide selanjutnya, tadi kan terakhir itu tadi, cara untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, selanjutnya ada pencegahan penularan COVID-19. Itu terdapat gerakan 6M pada COVID-19. Gerakan pertama ada menggunakan double masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak setidaknya 2 meter. Dan yang keempat, menghindari keramaian seperti mal, pesta, dan pasar. Yang kelima, menghindari makan bersama. Dan yang keenam, mengurangi mobilitas. Dan kita juga bisa work from home atau sekolah online seperti yang kita lakukan saat ini. Bisa slide selanjutnya. Ayo vaksin. Nah, berikut ini ada video mengapa kita harus vaksin. Silakan videonya, Mbak. Bisa di Angka kasus COVID-19 sempat landai, tapi naik lagi. Ya gitu aja terus, kapan beresnya? Emang semua usaha udah dilakuin. Dari lacak dan tes lagi, lacak dan tes sekali lagi, sampai gencarnya woro-woro protokol kesehatan. Tapi itu semua belum cukup, apalagi kalau kita semua belum berhasil divaksin. Masalahnya, sebagian orang masih ragu dengan kemanjuran vaksin COVID-19. Dan ternyata kebanyakan yang ragu berasal dari anak muda. Masih mikir panjang, vaksin gak ya? Wajar sih, karena beredar cerita efek samping dan vaksin ini sendiri barang baru. Tapi sebenarnya ada penjelasannya. Jadi begini, kalau banyak orang sudah divaksin,
pertahanan kolektif melawan virus bakal terjadi. Konsep ini disebut kekebalan kelompok. Ini seenggaknya butuh 70% dari populasi. Makanya butuh partisipasi kamu, aku, dia, dan kita semua. Tren keraguan terhadap vaksin di Indonesia emang menurun. Dari sekitar 28,6% di Januari menjadi 19,2% di Maret. Tapi angka ini masih lebih tinggi ketimbang Vietnam atau Singapura. Uniknya, yang ragu-ragu divaksin itu banyak muncul dari kelompok usia anak muda. Sekitar 1/5 dari mereka yang berumur 18 hingga 24 tahun ataupun 25 hingga 34 tahun. Survei terbaru pada periode 20 April hingga 15 Mei di DKI Jakarta, sepertiga warganya malah tercatat khawatir untuk divaksin. Mereka khawatir akan efek samping dan memilih untuk menunggu dulu. Tapi perlu kamu tahu, khawatir atas kemanjuran dan risiko efek samping vaksin itu adalah hal masuk akal. Gak lantas cuma gara-gara kamu ragu-ragu divaksin, terus dianggap jadi anti vaksin. Enggak loh. Para peneliti sendiri percaya, keraguan-raguan vaksin adalah spektrum gradasi yang luas, dan terkadang itu bukan istilah yang tepat untuk menggambarkan pandangan seseorang. Tapi, kalau kamu hari ini masih khawatir atas kemanjuran dan risiko efek samping vaksin, kayaknya sih kamu perlu tahu 5 penjelasan ini. Pertama, vaksin yang digunakan untuk vaksinasi COVID-19 di Indonesia itu aman. Sebabnya, vaksin yang dipakai itu sudah melewati beberapa tahapan uji klinis dengan standar sains. Belum lagi, sudah ada izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan juga masuk dalam Emergency Use Listing dari WHO. Gak perlu khawatir soal ini. Kedua, efek samping dari vaksin COVID-19 bersifat sementara dan tidak berarti kamu sakit lengan, demam ringan, atau nyeri tubuh. Gejala-gejala seperti itu biasanya hanya berlangsung 1 atau 2 hari. Dan gejala itu adalah respons alami saat sistem kekebalan tubuhmu belajar mengenali dan melawan makhluk asing seperti virus COVID-19. Ajaib kan? Ketiga, vaksinasi akan membantu menghentikan pandemi. Banyak banget yang cerita kalau dia udah vaksin tapi masih kena COVID-19. Ya, memang vaksin itu bukan obat. Dia itu ibarat tentara khusus di dalam tubuh kita yang siap ngelawan COVID kalau sampai masuk ke tubuh kita. Yang jadi masalah sebenarnya, waktu. Menunggu terlalu lama untuk divaksinasi karena ragu-ragu membuat COVID-19 mungkin akan terus menyebar, bahkan memunculkan varian baru yang bisa sangat berbahaya. Semakin cepat kamu divaksinasi, semakin cepat kamu terlindungi. Keempat, kalau kamu mau divaksin, kamu membantu orang di sekitarmu, orang tua kita atau keluarga kita yang lebih tua, yang punya kondisi medis kronis, yang mungkin mengalami kasus COVID-19 yang parah, bahkan fatal jika mereka tertular. Nah, semakin banyaknya orang yang divaksin, bakal membuat orang tua kita itu dapat merasa aman di antara yang lain. Kelima, lebih banyak vaksinasi berarti peluang untuk kembali normal. Meski tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir, namun saat setiap orang mau divaksin, itu berarti membantu kita semakin dekat dengan kehidupan normal. Sudah setahun lebih loh kita alami pandemi ini. Cukup sudah kita dapat pelajaran berharga. Apalagi saat ini, vaksinasi jelas jadi hal yang sangat penting. Soalnya, lonjakan kasus COVID-19 sesudah libur lebaran kini sudah menjadi kenyataan. Kenaikan kasus pasca Idul Fitri di tahun ini secara nasional mengalami kenaikan yang lebih tinggi, yaitu mencapai 112,22%. Sesuai data Kementerian Kesehatan Selasa 15 Juni 2021, ada penambahan 8.161 kasus COVID-19 di Indonesia dengan 164 pasien meninggal. Penambahan kasus saat ini mengakhiri tren penurunan kasus yang terjadi pada April dan Mei. Lonjakan kasus saat ini terjadi hampir merata di berbagai wilayah. Bahkan 10 hari terakhir kasusnya meningkat lebih dari 300%. Kita seperti nggak punya waktu lama lagi. Cegahlah sebelum terlambat. Intinya, kita semestinya mau bergegas. Yang utama dari pandemi COVID-19 adalah waktu. Semakin kita mau terus disiplin, menjaga protokol kesehatan, dan mau untuk divaksin, kita semakin dekat dengan ujung pandemi.
Bisa di-stop. Nah, itu tadi penjelasan mengapa kita harus vaksin saat ini, karena vaksin saat ini benar-benar bisa membantu membantu kekebalan tubuhnya kita biar tidak tersebar COVID-19. Dan saya juga udah vaksin pertama kok. Terus bisa slide selanjutnya. Sekitar 4 bulan setelah kita rilis Nah, ini ada 5 perbedaan vaksin COVID-19 yang ada pada saat ini. Silahkan menonton. Sekitar 4 bulan setelah kita rilis video mengenai kapan vaksin corona datang, akhirnya vaksin corona pun datang. Namun, jika kalian perhatikan di berita, terdapat berbagai macam tipe vaksin corona. Lantas, apa perbedaan antara vaksin-vaksin ini? Apakah ada yang lebih manjur dari yang lain? Atau apakah semuanya sama saja? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Untuk video ini, kami akan membahas 5 vaksin corona yang berbeda, yaitu vaksin dari Pfizer BioNTech, Moderna, AstraZeneca Oxford, Sputnik V, dan tentunya yang pertama masuk ke Indonesia, Sinovac. Terdapat sejumlah perbedaan antara vaksin-vaksin corona ini. Perbedaan terbesar diantaranya adalah perbedaan berdasarkan cara kerjanya. Maka untuk video ini, perbedaan itulah yang akan kita bahas. Namun, sebelum membahas perbedaan cara kerja vaksin, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana sebenarnya tubuh manusia melawan virus dan menciptakan kekebalan. Ketika virus atau apapun yang bersifat asing memasuki tubuh manusia, sistem ya Mohon maaf Mbak Firnanda, videonya. Oh sudah. tubuh kita sudah siap dan daripada relatif sama, yaitu untuk memberi sistem imun kita strategi perlawanan virus tanpa harus melawan virusnya secara langsung. Meskipun demikian, cara menyampaikan strategi perlawan tersebut berbeda-beda untuk tiap vaksin. Kita mulai dengan Sinovac, vaksin COVID-19 buatan China yang menggunakan metode inactivated virus atau virus yang dinonaktifkan. Metode ini menggunakan virus COVID-19 yang sudah dibunuh yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Walaupun nonaktif dan tidak dapat menyebar, sistem imun tetap akan menanggapinya dan mempelajari cara melawannya. Namun, respon dari sistem imun mungkin saja tidak seampuh jika melawan virus yang masih hidup. Oleh karena itu, tipe vaksin seperti ini memerlukan beberapa dosis supaya efektif. Selanjutnya, terdapat vaksin dari AstraZeneca dan Sputnik V yang menggunakan metode viral vector. Berbeda dengan metode virus non-aktif, metode ini menggunakan virus yang masih hidup namun relatif lebih lemah, seperti adenovirus yang menyebabkan pilek. Virus lemah tersebut kemudian digunakan sebagai tumpangan bagi materi genetik COVID-19 yang akan digunakan oleh sistem imun untuk menciptakan kekebalan tanpa harus mengekspos tubuh terhadap bahaya dari virus corona yang asli. Dan selanjutnya, metode yang paling banyak dibicarakan dan yang termutakhir di antara vaksin-vaksin yang ada, yaitu vaksin mRNA yang digunakan oleh Pfizer dan Moderna. Cara kerja vaksin ini lumayan keren, jadi dengarkan baik-baik. Di dalam COVID-19, terdapat suatu protein yang sangat penting. Protein ini digunakan oleh COVID untuk memasuki sel tubuh manusia dan membuatnya lebih mudah menular. Anggap saja ini sebagai senjata yang membuat COVID terlalu overpowered. Nah, logikanya adalah jika kita dapat membuat tubuh kebal terhadap protein ini, maka tubuh akan kebal terhadap COVID-19 secara keseluruhan. Yang dilakukan oleh peneliti vaksin adalah mengambil bagian dari DNA COVID yang mengandung blueprint untuk protein ini dan kemudian merubah blueprint tersebut menjadi instruksi bagi sel tubuh untuk membuat proteinnya. Instruksi ini dikenal sebagai mRNA, dan mRNA inilah vaksinnya. Lalu, mengapa kita ingin sel tubuh membuat protein ini? Bukannya itu berbahaya? Tidak sama sekali. mRNA ini aman karena hanya mengandung instruksi untuk membuat protein itu saja dan tidak mengandung virus corona sebelumnya. Jadi bisa dianggap seperti senjata tangkapan. Setelah mRNA masuk ke dalam tubuh, sel tubuh akan memulai membuat protein ini yang kemudian akan ditanggapi oleh sistem imun. Setelah sistem imun berhasil menghancurkan protein ini, dia akan tetap ingat cara melawannya sehingga membuat dirimu kebal terhadap COVID-19. Pada akhirnya, video ini bukan bertujuan untuk membujuk Anda memilih salah satu vaksin. Karena bagi kebanyakan orang, vaksin mana yang kita dapatkan sudah di luar kendali kita. Yang perlu kalian ketahui adalah vaksin yang kini disiapkan untuk penggunaan massal
saintis, serta peneliti yang bekerja non-stop sejak pandemi dimulai. Dan kini, sisanya di tangan kalian. Sekian untuk video kali ini. Jika kalian dapat memilih vaksin merek apa yang kalian gunakan, tulis pilihan kalian serta alasannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan Baik, itu tadi video 5 perbedaan 5 vaksin COVID-19 saat ini. Tapi untuk saat ini vaksin yang kita tahu saat ini ada 2, yaitu Sinovac dan AstraZeneca. Dan itu yang umum untuk di Indonesia ya. Bisa slide selanjutnya, Mbak. Nah, hal yang dilakukan yang selama pandemi, apa yang bisa kita lakukan selama COVID-19 saat ini? Yang pertama, kita bisa berdiam diri di rumah apabila tidak berkepentingan mendesak untuk keluar, seperti tadi work from home atau sekolah online. Yang kedua, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan diri maupun lingkungan. Yang ketiga, bisa tidak memojokkan pihak yang terjangkit virus. Kita tidak perlu tanya-tanyai kenapa kau bisa kena dan lain-lain. Dan yang keempat, memberi dukungan mental dan materi apabila ada materi tersebut kepada orang yang membutuhkan. Terus membagikan pesan penting terkait COVID untuk meminimalisir orang-orang yang mempercayai hoax. Dan yang keenam, tidak panik buying seperti orang-orang yang waktu kemarin itu membeli susu bir brand, itu tidak perlu, guys. Bisa slide selanjutnya. Dan ini tata cara melakukan isolasi mandiri di rumah bagi pasien yang terkena COVID-19. Pasien harus tinggal di kamar terpisah, menyediakan ventilasi yang baik dan kamar pasien dengan ruangan bersama. Pasien harus memakai masker medis sesering mungkin, dan pengunjung tidak boleh memasuki ke dalam rumah. Terus membatasi jumlah orang yang menemani di rumah. Yang keenam, pengasuh dan anggota keluarga harus memakai masker medis saat berada di ruangan yang sama dengan pasien. Dan terakhir, kita tidak boleh berbagi peralatan pribadi seperti sikat gigi atau baju, itu kita tidak boleh. Slide selanjutnya. Nah, ini obat atau suplemen apa yang dikonsumsi untuk menjaga imun dari COVID-19. Ada beberapa vitamin. Yang pertama ada vitamin C. Sumber vitamin C yang baik yang bisa Anda konsumsi antara lain adalah seperti brokoli, jeruk, bayam, stroberi, kale, dan papaya. Vitamin ini banyak terkandung di berbagai sayur dan buah. Terus ada vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks juga sangat berperan untuk menjaga daya tahan tubuh. Di dalamnya termasuk vitamin B12 dan ada juga B6. Vitamin B, terutama B6, ini bisa didapatkan dari ayam dan sayuran hijau seperti buncis. Selanjutnya. Ada juga vitamin E. Untuk memenuhi kebutuhan vitamin E ini bisa dengan mengonsumsi kacang almond, biji bunga matahari, hingga kacang hazel atau kacang-kacang yang lainnya. Ada juga vitamin A. Biasanya vitamin A ini tersedia pada makanan hewani seperti ikan, daging, produk susu, hingga tuna. Tetapi jika tidak bisa mengonsumsi makanan hewani, kita juga bisa dengan mengonsumsi makanan nabati, yaitu seperti wortel, ubi jalar, labu, atau belewah. Itu tadi sekian dan dari presentasi. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Mbak Salma. Terima kasih kepada Mbak Rasya untuk penjelasan materinya mengenai prokes COVID-19. Kami persilahkan kepada audiens jika ada pertanyaan untuk menyalakan mikrofonnya atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat beserta dengan namanya. Silakan
yang ingin bertanya? Mungkin ada yang ingin bertanya mengenai bagaimana sih mengatasi efek sampingnya dari setelah kita divaksin, atau mungkin ada pertanyaan lain. Ini ada pertanyaan dari Mbak Mutiara. Pertanyaannya, untuk penyintas COVID atau pasien COVID yang sudah sembuh dari COVID-19, apakah disarankan untuk vaksin atau tidak? Silakan Mbak Hertu atau dari divisi edukasi lain, jika bisa membantu menjawab. Oke, aku mau jawab ya, bantu jawab mungkin ini apa itu namanya masih mikir gitu ya yang lain. Jadi aku setahu aku untuk orang yang kena COVID-19 atau udah sembuh itu bisa divaksin tapi minimal itu nunggu 4 bulan dulu baru dia itu bisa divaksin seperti itu setahu saya ya gitu. Mungkin teman-teman ada jawaban lain. Menunggu 4 bulan setelah negatif dari COVID-nya ya Mbak Firnanda, maksudnya. Iya. Jadi kalau misalnya kita positif, kita nunggu hingga hasilnya negatif dan pulih, ditunggu 4 bulan kemudian, baru kita bisa vaksin, begitu ya? Benar, setahu saya itu seperti itu ya. Bagaimana Mbak Mutiara, apakah sudah bisa menjawab pertanyaannya? Oke, terima kasih Mbak Firnanda dan Mbak Mutiara. Ada pertanyaan yang lain? Bisa ditulis di kolom chat seperti Mbak Mutiara kalau ada kendala di mikrofonnya. Lanjut ke edukasi naruh berarti langsung nggak apa-apa. Nanti kalau dijawab habis penyuluhan edukasi lagi. Oke, saya lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu materi mengenai remaja anti narkoba yang akan dijelaskan oleh Mas Raka Adi Pratama. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Raka Adi Pratama di sini akan menjelaskan tentang penyuluhan edukasi tentang edukasi narkoba dari KKN kelompok 25 UPN Veteran Jawa Timur Surabaya. Bisa di play videonya, Fir?
Iya, bahaya narkoba. Apa sih narkoba itu? Jadi, narkoba adalah bahan atau zat atau obat yang dimasukkan dalam tubuh dengan apapun itu caranya dapat menyebabkan gangguan fisik dan psikis. Contoh gangguan fisik itu misal dari kesehatannya, badannya jadi kurus, terus kayak sel-sel otaknya lah atau gimana. Terus kalau psikis itu dari kayak mentalnya terserang atau adrenalinnya meningkat gitu. Nice. Dampak narkoba. Yang pertama yaitu dampak narkoba gangguan tidur. Sepengetahuan saya, pengguna narkoba itu bisa mengalami gangguan tidur. Seperti misal contohnya itu kayak menggunakan sabu-sabu, orang pengguna tersebut memiliki gangguan tidur karena meningkatnya adrenalin setelah menggunakan narkoba tersebut. Next. Yang kedua yaitu depresi. Sepengetahuan saya juga ya, karena saya juga nggak pernah berhubungan dengan gini-gini, makanya bisa saya jadi depresi. Kayak orang yang menggunakan narkoba itu kalau nggak bisa pakai lagi itu kayak depresi gitu. Kenapa nggak bisa pakai lagi? Jadi kayak ada candu, depresi dan lain-lain gitu. Next. Yang ketiga yaitu cemas dan panik berlebihan. Nah, cemas dan panik berlebihan itu jadi kayak orang pengguna pasti tahu kalau dia itu menggunakan barang yang berbahaya gitu. Jadi kayak dia kalau lihat misal kayak lihat orang pakai baju rapi, jaket, topian gitu pasti dia cemas panik dan berlebihan kayak takut gitu loh, mau ditangkap atau gimana gitu. Yang keempat, candu. Jadi orang yang menggunakan narkoba itu pasti memiliki rasa candu karena efek samping yang macam-macam dari narkoba tersebut. Misal kayak meningkatkan adrenalin tadi, jadi badan itu kayak lebih apa ya namanya kuat lah, makanya orang tersebut candu gitu, ada sensasi tersendiri. Next. Nah, yang kelima ini ada menularkan penyakit. Maksud dari menularkan penyakit itu seperti jarum suntik yang digunakan untuk menyuntik itu dipakai gantian sama teman-temannya. Jadi kayak kurang higienis gitu. Kan kalau udah kecanduan narkoba gak mikir apa bersihnya atau efek sampingnya gimana. Jadi langsung dipakai aja tanpa banyak mikir gitu. Next. Nah, jika menggunakan narkoba lalu kecanduan maka semua hal apapun itu pasti dilakukan untuk mendapatkan kembali narkoba itu. Seperti tentunya pertama mencuri uang. Nah, walaupun uang kotak amal pun pasti juga bisa dicuri kalau udah candu, udah depresi, udah sakau lah narkoba itu lagi. Jadi pasti semua apapun pasti dilakuin. Dua, nah, udah jambret. Tidak peduli itu yang dijambret ibu-ibu tua, nenek-nenek atau apapun itu. Yang penting bisa mendapatkan uang terus buat beli narkoba lagi. Gitu. Next. Ya, ketiga begal.
Jadi kalau udah candu tingkat berat ya, itu bisa walaupun bunuh seseorang sampai menghilangkan nyawa itu dia nggak apa-apa, pokok asal dapat narkoba itu kembali gitu. Udah candu tingkat berat banget pokoknya. Next. Nah, dengan arti jadi dapat disimpulkan tadi yang saya jelaskan itu pasti kalau udah kecanduan narkoba itu bisa melakukan segala hal, tidak peduli haram, halal, pokoknya pasti dilakuin apapun itu walaupun sampai itu kriminal atau gimana, pasti dilakuin buat dapetin narkoba itu kembali. Coba. Nah, jadi kalau jangan coba-coba ya, karena narkoba itu haram gitu loh, juga gak baik gitu buat kita-kita semua. Terus nanti bisa ditangkap Pak polisi itu, terus kan bahaya daripada diam di sel mending diam di rumah gitu. Next, next, next. Jadi jauhi narkoba ya teman-teman. Jangan sekali-sekali mencobanya, karena nanti kalau udah SKCK-nya keisi, lamar kerja juga susah, terus atau apapun itu, pasti kan susah kalau SKCK-nya udah ada isinya narkoba, pengguna, gitu. Terus tetangga pasti rasan-rasan lah, apalah. Gitu. Next, next. Nah, karena kita itu adalah generasi penerus bangsa. Jadi jeda, Fir. Terus saya. Nah, kalau tidak bisa membahagiakan, setidaknya jangan menyusahkan orang tua kita dengan cara menjadi narkoba itu tadi. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Sekian dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan dah? Mungkin dari mas-mas Kartarnya, Mas Arif Utomo. Silakan audiens jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat atau langsung menyalakan mikrofonnya. Ini ada pertanyaan dari Mas Adit menanyakan pencegahan COVID, imun tubuh seseorang kan berbeda-beda. Ada yang butuh main kumpul, hiburan, atau guyonan untuk menghilangkan stres. Jadi apakah cukup hanya dengan masker dan hand sanitizer untuk menghindari dari COVID? Atau ada solusi yang lain untuk saya agar bisa diam di rumah dan tidak stres? Ini pertanyaan mengenai COVID-19 yang tadi. Saya ulangi, intinya cara menghilangkan stres dan jenuh di rumah selama COVID-19 karena
tanpa solusi untuk bisa diam di rumah agar tidak stres, kecuali hanya pakai masker dan hand sanitizer. Saya mau menjawab, nanti teman-teman bisa menambahi. Kalau menurut saya ya, karena kan kebanyakan anak laki ya yang keluar, yang nongkrong gitu, kebanyakan gitu main-main gitu. Nah kalau menurut saya itu emang benar imun orang-orang itu setiap orang itu berbeda. Tapi kan karena kita udah bisa memikirkan apa yang baik untuk tubuh kita, apa yang buruk, dan sekarang ini di luar sana lagi banyak istilahnya lagi banyak penyakit. Jadi kita bisa lebih menjaga diri, kita bisa lebih sadar diri sama diri kita sendiri. Kita bisa siapa lagi yang menjaga tubuh kita kalau bukan kita sendiri. Jadi lebih peka aja terhadap lingkungan sama terhadap kitanya sendiri. Apa yang baik buat kita, apa yang buruk itu kita bisa tahu sendiri gitu. Untuk solusi supaya nggak keluar rumah, kalau biasanya ya, karena saya ambil contoh dari adik saya itu cowok, dia tuh main game. Kan sekarang kan pada banyak main game online kayak ML atau PUBG, itu kan semua sudah terfasilitasi kayak bisa kayak telepon, kan nggak harus bertemu langsung dengan anak-anak atau orang-orang di luar sana, kan bisa telepon, banyak aplikasi yang bisa yang bisa menyatukan kita gitu loh kan, kayak Jimit gini mungkin kita bisa sambil presentasi bareng, kita bisa bahas yang lain, kita bisa main game juga. Itu sih saranku, kita main game aja gitu di rumah uh, atau atau cari hobi yang bisa dilakukan di rumah kayak masak. Cowok hobi masak kan juga nggak apa-apa gitu kan, kalau masak kan kenyang buat kita sendiri dan buat orang rumah gitu kan. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Mungkin ada dari yang lain menambahkan mengenai solusi. Mas Aditya sudah cukup ya? Ya, terima kasih kembali. Apakah ada pertanyaan lain mengenai narkoba mungkin? Izin masuk Kak, mau bertanya. Sebelumnya saya juga mohon maaf Ya. kalau nggak bisa open karena ada kendala. Iya, silakan. Ini saya ingin bertanya kepada Kak Raka Adi tadi menjelaskan tentang narkoba. Sebagaimana tadi menjelaskan dengan adanya kata-kata candu. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa ketika seseorang sudah memakai narkoba itu pasti akan candu dalam menggunakannya? Sebagaimana kalau kita mengerti di dalam kondisi narkoba sekarang, banyak sekali hukuman yang terbilang berat dan juga di agama itu sudah ada tanda-tanda dilarangnya atau haramnya. Terima kasih. Iya, Terima kasih Mas Adi. terima kasih Mas Beril. Saya jawab sekarang ya. Jadi kayak candu Mas Beril, yang saya tahu karena saya juga nggak pakai kan. Jadi kayak gini contohnya, saya punya lah narasumber gitu, saya tanya, kenapa kok narkoba itu bikin candu? Yang saya tahu ya, jenis sabu-sabu itu kan bikin adrenalin meningkat, kayak strong lah. Terus habis itu efeknya itu misal kalau pakai segini dosisnya 1 hari, itu bisa bikin enak lah di badan, nggak kerasa apa-apa, nggak takut apa-apa. Terus habis itu kalau udah drop itu nggak enak banget. Nah kalau udah drop itu yang bikin candu. Jadi kalau udah drop disuntik lagi pakai narkoba lagi gitu biar badannya tetap fit gitu. Cuman ya kalau udah sampai sakau banget gitu pasti sampai ngelakuin apalah, nyuri atau gimana, pokoknya dapat buat nyuntik adrenalinnya meningkat lagi biar nggak drop gitu badannya. Terus ya mungkin walaupun mereka sudah tahu kayak
di agama itu dilarang, tapi tetap aja dicoba. Kan pasti yang namanya yang haram itu pasti enak gitu. Pasti bikin penasaran lah, kenapa haram ini? Oh, kayak gitu. Ya, gitu sih penjelasan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Raka dari jawaban udah dapat terima. Soalnya saya pun juga banyak melihat sendiri berita sekarang kan kalau kita melihat dari artis luar tuh kan kebanyakan kreatifnya dia atau nemu dari beberapa ide kan melalui dari adanya narkoba. Iya, Tapi kenapa kok di Indonesia itu justru dapat hukuman yang terbilang berat? Baik, terima kasih Kak Raka. ya sama-sama Mas Ferry. Semoga menjawab. Ada yang lain? Mungkin dari karakter-karakternya Mas Arif Utomo itu terutama. Silakan yang lain. Aku dong mau tanya. Mungkin aku juga kan sepemahamanku soal narkoba itu juga masih minim ya. Jadi aku mau tanya ke namanya kita sharing aja ya Mas Raka ya Iya, iya. tentang narkoba. Nah, aku mau tanya dong, kan kalau misalnya namanya kebanyakan orang itu ada yang minum minuman keras. Nah, apakah dengan kita minum minuman keras itu bisa mendorong penyalahgunaan narkoba. Nah, terus kenapa juga kita sebagai generasi muda, masih muda-muda gini itu bisa menjadi target utama dari penyalahgunaan narkoba. Kayak gitu sih. Soalnya aku juga masih bingung kenapa kok kita yang masih muda-muda gini tuh lebih sering terjadi penyalahgunaan narkoba seperti itu. Iya, izin jawab ya Mbak Firnanda. Kalau minuman keras itu tergantung pribadinya gitu loh. Ada yang punya prinsip pasti kayak mungkin dari salah satu lah teman-teman itu kayak ya wis lah nakalku ngombe tok, minum tok gitu. Cuman nggak sampai kayak narkoba atau apa gitu. Ada yang dari minum sampai ke narkoba, ada misal kenal di tempat dugem atau gimana. Terus dikasih, nah karena kita muda-muda kan kita pasti gampang terbawa arus lah. Namanya orang Indonesia juga pasti lata kayak contoh aja Bear Brand kemarin itu susu kan pasti panik gitu kan kayak kalau kita anak muda pasti dibawa dikit aja lo. Iki lo enak rek barang. Ini lo ada barang enak. Apa kuis tak coba aja, kira coba kecanduan. Terus tanya lagi, ono enggak barangnya gitu. Jadi kayak terus-terusan gitu loh akhirnya. Akhirnya menyebar gitu. Kayak contoh heroin itu kan digunakan pas perang kan biar kuat gitu loh. Walaupun udah ketembak tapi kasih heroin kuat lagi gitu. Cuman keterusan akhirnya orang itu yang sisa-sisa dari perang itu candu. Akhirnya nyari terus gitu. Ya kayak gitu akhirnya. Salah guna lah. Banyak yang salah gunain. Gitu. Wah enak rek gitu. Padahal nggak ngapa-ngapain tapi pengen enak gitu loh maksudku. Ya gitu Mbak Firnanda. Izin bantu nambahin Mas Raka dong Mbak Fernanda boleh? Iya boleh Mas Robi. Ya kalau dari sependek pengetahuan saya ya kenapa generasi muda atau anak-anak muda di Indonesia itu lebih cenderung tertarik atau sebagai target dari penyalahgunaan narkoba karena ada berbagai alasan sih sebenarnya seperti mungkin ada masalah pribadi dan untuk cara menyelesaikan mereka itu pelariannya ya seperti melepaskannya itu untuk keluar dari masalah mereka itu dengan menyalahgunakan narkoba seperti itu sih.
kalau sependek pengetahuan saya. Terima kasih. Jadi karena anak muda kan sedikit labil gitu ya Mbak ya, seperti itu. Oke, makasih. Ya, kayak gitu Mbak Firanda. Gimana bisa terima tak jawabannya? Bisa, boleh. Makasih ya. Ya, sama-sama. Mas Raka mau tanya. Iya, silakan. Siapa mau? Ini dari Mbak Dinda. Mbak Dinda. Oh ya, terima kasih. Ada peluang nggak dari pemakai pindah ke jadi pengedar gitu? Kalau sepengetahuan saya ya, Mbak Dinda, ini menjawab ya. Sepengetahuan saya, kayak pasti yang saya jelasin tadi loh, kayak cemas dan panik berlebihan. Kayak nggak mungkin lah tiba-tiba nge-share gitu loh barang narkobanya tersebut. Kayak aku misal sama Robi ya, Robi lo gelunda barang kan pasti aku juga takut. Kok Robi lapor polisi ya apa gitu loh. Kalau dilaporin polisi apa tambah aku nak sel gitu Mbak Dinda. Jadi kemungkinan sih nggak ada. Kayak lebih takut lah, cemas dan panik berlebihan, takut daripada aku apa namanya kena ditangkap polisi, mending tak pakai sendiri kok. Oh gitu, kayak gitu Mbak Dinda. Gimana? Tapi kalau masih satu saluran pengedar nih, itu bisa nggak? Satu circle misal kayak teman blog gitu. Sama-sama kan misal nih dapat barangnya, misal aku sama Mas Raka pakai, terus dapat barangnya sama Robi. Nah, Mm-mm. Mas Raka kepepet, gak punya uang, akhirnya ambil dari Robi terus ngedar ke aku. Itu mungkin nggak? Ya bisa ya kan, kayak ya bisa reseller, bisa ya mungkin kayak kayak misal aku jual ke Dinda, Dinda pemakai berat misal, terus itu Dinda kejual ke teman-teman nih gitu. Bisa ya, jadi aku lebih terkenal lah, nanti teman-temanmu semua, teman dari teman-temanmu itu lari ke aku gitu, aku jadi pengedar pemakai semua lah gitu. Jadinya bisa atau nggak bisa nih? Ya itu Mbak Dinda, tergantung sih pendiriannya. Ada yang sampai candu berat tapi nggak mikir gitu, ada yang candu berat tapi mikir, kayak gak usah lah daripada aku ketangkep gitu. Ada yang los gak apa-apa nanti bisa aman-aman aja pokok ngelik gitu, pokok sembunyilah serapi mungkin, ada yang kayak gitu. Jadi tergantung pribadinya Mbak Dinda, sepengetahuan saya ini. Oke, Izin terima kasih. menambahin dong Mbak Dinda. Oh ya, silakan. Kalau dari sudut pandang saya ya kemungkinan tuh dari pemakai jadi pengedar tuh bisa. Karena di Indonesia sendiri kan pendidikan anti narkoba kan eh, cukup minim ya edukasinya tentang anti narkoba. Jadi mungkin aja bisa karena si personal tersebut itu kurang tahu akan hukuman yang terjadi apabila mereka mengedarkan narkoba. Jadi kemungkinan bisa sih kalau dari sudut pandang saya. Ya, Terus untuk pengedarnya sendiri itu biasanya pure pengedar terus coba-coba atau ya emang dia pengedar tok nggak pakai coba-coba gitu. Sebagian besar nih. Biasanya iya, gimana? pasti menurut saya ya, pasti nyoba dulu lah Mbak Dinda baru jadi pengedar. Masa tiba-tiba ujuk-ujuk jualan narkoba? Nggak mungkin lah. Narkoba nggak kayak bensin pertalite Mbak Dinda. Bahaya. Baik, terima kasih buat jawabannya Mas Raka, Mas Robi. Ya, sama-sama semoga menjawab. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain soal vaksin atau soal narkoba atau soal prokes terkini.
Mohon maaf tadi ada kendala. Terima kasih Mbak Fernanda sudah menghentikan saya. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi? Eh, ini ada pertanyaan dari Mas Aditya. Mas Aditya itu yang tanya. Magic mushroom itu termasuk narkoba golongan berapa ya Mas? Dan apa bisa diperjualbelikan? Silakan Mas Raka. Ya, izin menjawab. Tapi sepengetahuan saya aja ya, Mas Adit. Karena juga saya nggak pernah main gitu-gitu. Gini Mas Adit, narkoba jenis apanya saya nggak tahu, termasuk golongan apa juga saya nggak tahu. Cuman saya tahu Magic Mushroom itu gimana. Mas Adit mungkin pernah ke Bali pasti kan, tawari mas remas gitu kan. Jadi yang saya tahu juga ada temen gitulah pakai Magic Mushroom itu tersebut. Jadi Magic Mushroom itu kayak tergantung apa namanya mood. Jadi kalau misal sedih sedih banget, kalau lagi happy happy banget. Ada yang saya tanya itu narasumber juga pas happy ya Mas Adit. Jadi kayak lihat itu, jadi imajinasinya itu terlalu gitu loh, halu. Jadi dia tuh katanya jadi pesawat, terus lihat lampu itu goyang-goyang, senyum-senyum lampu gitu Mas Adit. Jadi kalau itu yang pas happy. Terus pas sedih itu ada Mas Adit narasumber juga itu pas tanya itu, kamu kenapa kok lari-lari nangis-nangis? Katanya lagi ada pesawat tempur nabrak rumah gitu, ngebom-ngebom. Jadi kayak halue itu kengawuran gitu loh Mas Adit. Magic Mushroom. Jadi tergantung mood. Setahu saya. Ya, Mas Adit setahu saya. Kayak gitu. Cuman golongan apa, jenis apa itu gak tahu. Kalau diperjualbelikan ya pasti sembunyi-sembunyi Mas Adit. Gak bisa kan itu juga pasti nanti ada lah di pasar berapa atau berapa pasti ada Magic Mushroom gitu. Senyawanya. Gitu Mas Adit. Menurut saya. Saya mau izin Gimana, Mas menambahkan ya. Jadi yang saya Ya, baca tadi, Magic Mushroom itu termasuk ke narkotika golongan 1, seperti itu. Dan narkotika golongan 1 itu narkotika yang paling berbahaya. Seperti itu sih yang saya tahu. Izin nambah juga dong. Iya, silakan Mas Ruby. Jadi kalau dari sudut pandang hukum ya, kalau misal ada orang yang menyalahgunakan narkoba golongan 1 itu paling lama dipidana 4 tahun penjara dan pada pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Narkotika, seperti itu. Terima kasih. Ya, gitu Mas Ya, Adit. baik. Semoga Terima menjawab ya kasih. Mas Adit. Gimana Mas Adit? Ya. Udah nggak ada yang tanya. Ya. Apa ada pertanyaan yang lain? Ini. Ini dari Veronica Sela. Bella. Pertanyaannya, kenapa artis-artis ketika sudah ketangkap memakai narkoba selalu beralasan karena adanya stres kerja? Izin menjawab ya Mbak Sela. Oke, jadi gini Mbak Sela, yang di artis-artis itu. Misal Mbak Sela nih public figure, terus konten kreator terkenal lah, bagaimana gitu. Terus Mbak Sela itu bikin suatu mistake, satu kesalahan gitu. Terus Mbak Sela upload foto kan pasti. Contoh Mbak Sela ya, Gisel misal. Mbak Sela tahan 30.000 komentar itu hujatan semua isinya. Pasti kan nggak tahan. Nah, akhirnya lari, sumpah, ya stres lah pokoknya. Dihujat kanan kiri, di chat cuman ngehina, 30.000 komen, isinya buruk, terus belum DM. Jadi pasti kayak, wih, hancur lah hidup itu.
Akhirnya nggak kuat, ditenangin pakai narkoba gitu. Yang nunung artis komedi aja pakai narkoba, pasti kan kita juga nggak tahu kehidupannya, mungkin ada masalah apa sama suaminya, keluarganya, dihujat mertua atau gimana kan kita nggak tahu. Cuman rata-rata pasti ada kayak penenang, dan juga sebagian cuman ada yang nyoba kayak efek kerja, misal ningkatin adrenalin tadi biar kuat kerja gitu. Gitu Mbak Sela, gimana? Bagaimanapun juga itu cara yang salah ya Mas Raka. Iya, semua salah. Cuman kan artis punya uang gitu loh. Apa sih enggak yang dibeli gitu? Baik, bagaimana Mbak Sheila? Apakah sudah menjawab? Apakah sudah cukup? Mungkin ada pertanyaan yang lain? Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mbak Sela, maka gimana? Udah serta. oh, Mbak Sheila ini nanya lagi, jadi Nah, menurut Mas ini Raka, Mbak Sela itu. Ya, mungkin ada sebagian artis yang larinya ke narkoba gitu. Nyoba karena circle. Kalau ada yang lain kayak misal stres akhirnya dia vacation misal gitu. Terus habis gitu apa namanya? Nyoba hal baru, notifikasi dimatiin, komen dimatiin, masa bodoh sama netizen, pokok pokok jalan gitu. Ada juga Mbak Sela. Ya itu yang kebanyakan pakai narkoba kayak gitu, stres. Terus pasti karena circle juga mungkin. Jadi kayak, oh, kenapa sih itu coba barang rek? Kan lagi down-downnya mental, lagi drop-dropnya, masih ya Islam kayak terbawa suasana gitu loh. Aku sumpah rek, aku kacau kayak gitu. Aduh, ini Mas Dio izin bertanya, saya Dio, mengapa rambut dipilih efektifkah? pertanyaan dari Mas Dio, mengapa rambut dipilih sebagai metode uji laboratorium? Seberapa efektifkah deteksi narkoba melalui uji rambut? Bagaimana Mas Raka? Gak tahu ya, karena setahu saya Mas Dio itu rata-rata pasti pakai tes urin kan. Biasanya kan narkoba juga larut lah dalam darah gitu. Jadi kayak pakai tes urin gitu. Gak tahu kalau rambut saya juga baru tahu ini malah. Soalnya kan rata-rata biasanya dipakai tes urin. Aku boleh bantu jawab ya. Iya, Jadi boleh. kenapa rambut itu karena kalau pakai rambut itu bisa menguji secara efektif 90 hari ke belakang dan kenapa kok pakai rambut itu karena kalau kita mengkonsumsi obat bahan-bahan kimia yang aktif itu bahan kimia yang aktif di dalam obatnya itu masuk ke dalam tubuh dan zat kimia itu tadi akan terakumulasi ke folikel rambut. Jadi itu kenapa uji rambut itu efektif kayak gitu. Ya kayak gitu Mas Dio.
Gimana? Terima kasih kembali, Mas Dio. Sudah? Apakah tidak ada pertanyaan lain? Atau mau bertanya tentang vaksin atau kesehatan prokes? Kalau sudah, saya Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka saya cukupkan acara hari ini mengingat adanya keterbatasan waktu. Sebelumnya saya mewakili kelompok kami, terutama dari Divisi Edukasi, mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya kepada audiens yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan hari ini dan saya mewakili tim lainnya meminta maaf apabila selama ini ada perilaku atau kalimat yang kurang berkenan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.